Pernahkah kamu merasa bahwa hari-harimu berlalu begitu saja? Seperti aliran air yang tidak meninggalkan bekas? Kamu bangun, bekerja, lalu tidur kembali, tanpa menyadari bahwa di antara detik-detik yang membosankan itu, sebenarnya ada keajaiban yang sedang menunggumu untuk diakui. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sampai kita lupa bahwa kemarin, ya, tepat 24 jam yang lalu, telah terjadi rangkaian peristiwa luar biasa yang sengaja diciptakan semesta untukmu. Hari ini, saya akan membagikan latihan yang paling berdaya dari semua latihan syukur yang pernah ada. Ini adalah alat ajaib untuk membangun gedung kehidupanmu hingga mencuat tinggi menyentuh bintang-bintang. Jika kamu ingin memastikan kelimpahanmu tidak pernah berhenti, jika kamu ingin keajaiban menjadi tamu tetap dalam hidupmu, maka kamu harus belajar cara mengingat keajaiban. Mari kita bongkar bagaimana cara memindai hari kemarin dan mengubah setiap kenangannya menjadi magnet untuk keberuntungan masa depanmu. Kamu harus menyadari satu kebenaran besar, setiap hari adalah unik. Tidak ada hari lain yang persis seperti hari ini, dan tidak ada hari yang benar-benar sama dengan hari kemarin. Hal-hal baik yang terjadi padamu selalu berbeda dan berubah selamanya. Inilah sebabnya mengapa latihan mengingat keajaiban dengan menghitung karunia-karunia di hari kemarin adalah latihan berkelanjutan yang paling kuat. Terlepas dari berapa kali kamu melakukannya, hasilnya akan selalu baru. Latihan ini tidak akan pernah membosankan karena bahan bakunya, yaitu hidupmu, selalu menyajikan kejutan yang berbeda setiap waktu. Apapun hasrat yang kamu miliki saat ini, atau impian besar yang sedang kamu kejar untuk masa depan, mengingat karunia hari kemarin adalah landasan paling kokoh yang bisa kamu miliki. Tanpa landasan ini, gedung impianmu akan rapuh. Tetapi jika kamu dengan rutin mengingat keajaiban, kamu sedang memelihara api syukur agar tetap menyala di dalam jiwamu, memastikan bahwa aliran kelimpahan tidak akan pernah tersumbat oleh keluhan atau rasa tidak puas. Coba bayangkan hidupmu sebagai sebuah proyek konstruksi yang paling ambisius di alam semesta. Setiap hari yang kamu lalui adalah satu blok batu fondasi. Jika kamu melalui hari tanpa syukur, batu itu akan rapuh, berpori, dan tidak mampu menopang beban di atasnya. Namun, ketika kamu mengingat keajaiban hari kemarin, kamu sebenarnya sedang menuangkan semen yang paling kuat untuk mengikat setiap kejadian menjadi sebuah struktur yang kokoh. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa waktu adalah linear, sesuatu yang hilang begitu saja setelah lewat. Namun dalam hukum syukur, waktu adalah sirkular dan akumulatif. Apa yang terjadi kemarin tidak benar-benar hilang, ia tersimpan dalam gudang bawah sadarmu. Jika kamu mengabaikannya, ia menjadi tumpukan memori yang mati. Tetapi jika kamu menghidupkannya kembali melalui ingatan syukur, kejadian itu menjadi energi aktif yang membentuk hari ini. Mengapa harus hari kemarin? Karena hari kemarin adalah masa lalu yang paling dekat, paling segar, dan paling mudah dijangkau oleh perasaanmu. Getaran emosinya masih terasa. Aroma kopinya, hangatnya senyum temanmu, atau rasa lega saat pekerjaan selesai. Semuanya masih ada di sana, menunggu untuk diakui sebagai sebuah karunia. Ketika kamu melakukan ini secara berkelanjutan, kamu sedang membangun sebuah kebiasaan mental untuk tidak pernah membiarkan satu tetes pun karunia semesta terbuang percuma. Kamu menjadi kolektor kebahagiaan, bukan penampung keluhan. Lalu, bagaimana cara termudah untuk melakukannya? Waktu terbaik untuk memulai adalah di awal hari, tepat ketika kamu baru saja bangun dan kesadaranmu masih murni. Di dalam benakmu, mulailah kembali ke hari kemarin. Bayangkan kamu sedang memutar ulang sebuah film indah. Mulailah dari saat kamu membuka mata di pagi hari kemarin, berlanjut ke siang hari, sore, hingga akhirnya tiba waktunya kamu pergi tidur semalam. Jangan melakukannya dengan beban. Latihan ini seharusnya terasa lancar dan mudah. Kamu hanya perlu memindai permukaan hari kemarin dengan lembut. Saat kamu melakukannya, kamu akan terkejut karena karunia-karunia itu akan mulai menggelegak muncul ke permukaan pikiranmu secara otomatis. Cobalah bertanya pada dirimu sendiri, apa hal-hal baik yang terjadi kemarin? Ketika kamu mengajukan pertanyaan ini,
benak bawah sadarmu akan langsung bekerja sebagai detektif kebaikan. Ia akan mencari jawaban untukmu. Apakah kemarin kamu menerima kabar baik yang membuat hatimu berdebar senang? Apakah secara ajaib kamu mencapai salah satu keinginan kecilmu? Mungkin kamu menerima uang yang tak diduga, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Atau mungkin ada seorang teman lama yang tiba-tiba mengirim pesan dan menanyakan kabarmu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah karunia yang menunggu untuk disyukuri. Seringkali kita menunggu ledakan besar untuk bersyukur, padahal keajaiban seringkali bersembunyi di balik hal-hal yang kita anggap biasa. Coba ingat kembali hari kemarin dengan lebih teliti. Apakah sesuatu berjalan dengan sangat baik untuk kamu? Mungkin sebuah urusan di kantor yang kamu kira akan sulit, ternyata selesai dengan sangat lancar. Apakah kamu menerima pujian dari atasan, atau mungkin seseorang mengungkapkan penghargaannya atas bantuanmu? Ingatlah, apakah seseorang membantumu menyelesaikan masalah, atau sebaliknya, apakah kamu diberikan kesempatan untuk menolong seseorang? Merasa berguna bagi orang lain adalah karunia yang sangat besar. Bahkan rencana-rencana yang kamu buat kemarin untuk sesuatu yang ingin kamu lakukan di masa depan adalah sebuah karunia. Karunia tidak harus selalu berupa benda fisik. Perasaan bahagia, harapan, dan inspirasi adalah bentuk limpahan yang paling murni. Tentu saja, ada hari-hari di mana kamu merasa, kemarin adalah hari yang buruk, tidak ada yang bisa disyukuri. Namun, disinilah letak kecerdasan spiritualmu diuji. Di dalam setiap kejadian yang tampak buruk, selalu ada benih kebaikan yang tersembunyi. Misalnya, kemarin kamu mungkin terjebak macet total yang membuatmu terlambat. Jika kamu memindai lebih dalam, apakah ada karunia di sana? Mungkin di tengah kemacetan itu, kamu memiliki waktu untuk mendengarkan podcast yang menginspirasi, atau mungkin keterlambatan itu menghindarkanmu dari situasi yang lebih buruk di depan jalan. Ketika kamu bertanya, apa hal baik di balik ini? Kamu sedang memaksa otakmu untuk bekerja di frekuensi yang lebih tinggi. Mengingat keajaiban bukan berarti kamu berpura-pura bahwa semuanya sempurna. Ini berarti kamu memilih untuk berfokus pada cahaya di tengah kegelapan. Kamu akan menyadari bahwa keberhasilanmu menyelesaikan hari yang sulit itu sendiri adalah sebuah karunia. Kekuatanmu untuk tetap bertahan, kesabaran yang kamu tunjukkan, dan fakta bahwa kamu masih bisa bernapas dengan lega pagi ini, itu adalah keajaiban yang nyata. Jangan biarkan satu hari pun berlalu dengan label buruk tanpa kamu menemukan setidaknya satu butir permata di dalamnya. Semesta sangat teliti dalam mendistribusikan berkahnya. Tidak ada satu hari pun yang benar-benar kosong dari kebaikan. Jika kamu merasa tidak menemukannya, itu hanya karena kamu belum melihat dengan cukup jeli. Teruslah memindai, teruslah bertanya, sampai karunia itu muncul dan menggelegak ke permukaan seperti mata air di tengah padang pasir. Setelah kamu mengingat peristiwa-peristiwa itu, jangan biarkan mereka menguap begitu saja. Tulislah karunia-karunia tersebut di komputer atau dalam jurnal syukurmu. Ingat-ingatlah kejadian kemarin sampai kamu merasa puas, sampai kamu merasa bahwa kamu telah benar-benar menghargai hari yang telah lewat itu. Ukuran karunia tersebut tidaklah penting. Besar atau kecil, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah jumlah karunia yang berhasil kamu temukan dan kedalaman syukur yang kamu rasakan untuk setiap poinnya. Setiap kali kamu mencatat satu karunia, berhentilah sejenak, rasakan getarannya di hatimu, dan ucapkan kata ajaib, terima kasih. Kamu bisa memvariasikan latihan ini agar tidak terasa kaku. Pada beberapa hari, mungkin kamu ingin menuliskannya secara mendetail di jurnal. Di hari lain, mungkin kamu lebih suka mengingatnya sambil berbisik atau mengucapkannya dengan suara keras di depan cermin. Kamu bahkan bisa menambahkan alasan mengapa kamu bersyukur atas karunia itu untuk memperdalam perasaanmu. Semakin detail kamu memberikan alasan, semakin kuat frekuensi syukur yang kamu pancarkan ke semesta. Secara ilmiah, ketika kamu secara rutin memindai hari kemarin untuk mencari karunia, kamu sebenarnya sedang melakukan neuroplastisitas, pembentukan jalur saraf baru di otakmu. Kamu sedang melatih otakmu agar secara otomatis menyaring hal-hal positif daripada hal-hal negatif.
Manusia secara evolusi cenderung memiliki bias negatif untuk bertahan hidup, tetapi melalui syukur, kamu sedang berevolusi secara sadar. Kamu sedang mengubah perangkat keras biologismu. Semakin sering kamu mengulang latihan ini, semakin mudah bagimu untuk merasa bahagia. Kamu tidak lagi membutuhkan alasan besar untuk merasa puas dengan hidup. Kamu menjadi bahagia karena identitasmu adalah seseorang yang bersyukur. Repetisi adalah kunci dari keajaiban. Mengapa kita harus melakukannya setiap hari? Karena ego manusia mudah sekali kembali pada kebiasaan lama jika tidak dilatih. Syukur adalah otot yang harus digerakkan setiap pagi. Tanpa latihan, otot itu akan melemah, dan tiba-tiba kamu akan menemukan dirimu kembali mengeluh tentang hal-hal sepele. Namun, dengan mengingat keajaiban kemarin secara terus-menerus, kamu sedang menciptakan momentum. Momentum inilah yang akan membawamu melewati masa-masa sulit di masa depan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Ingatlah, kamu sedang menulis naskah hidupmu sendiri. Dengan mencatat karunia-karunia itu, kamu sedang memberikan bukti kepada pikiran bawah sadarmu bahwa hidupmu berkelimpahan. Sadarilah bahwa pikiran bawah sadarmu tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan, akan menerima itu sebagai kebenaran mutlak dan mulai menarik lebih banyak lagi kejadian serupa ke dalam realitas fisikmu. Ingatlah janji abadi dari hukum semesta. Siapa yang memiliki syukur akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Namun, siapa yang tidak memiliki syukur, bahkan apa yang ada padanya akan diambil darinya. Ini adalah rumus matematika kehidupan yang tidak pernah meleset. Ketika kamu membuka matamu terhadap kebenaran, bahwa setiap hari adalah karunia, secara otomatis kamu telah membuka pintu hati untuk keajaiban yang lebih besar lagi. Hidupmu akan mulai bergerak menuju arah yang luar biasa. Kamu adalah pembangun hidupmu sendiri. Syukur adalah alat ajaib paling canggih untuk membangun struktur kehidupan yang paling megah. Melalui latihan mengingat keajaiban ini, kamu sebenarnya sedang membangun landasan yang sangat kuat. Dan dengan setiap kata terima kasih yang kamu ucapkan, kamu sedang menambah lantai demi lantai pada gedung kehidupanmu. Tidak ada batas setinggi apa gedungmu bisa mencuat. Kamu bisa membangunnya hingga menyentuh bintang-bintang. Seperti luasnya semesta yang tidak bertepi, keajaiban yang bisa kamu alami pun tidak memiliki ujung. Semuanya bergantung pada seberapa rajin kamu menggunakan alat syukurmu. Namun, ada sebuah tingkatan yang lebih tinggi daripada sekadar mengucapkan atau menuliskan syukur. Tingkatan itu adalah menghidupi syukur. Johanna A. Gärtner pernah mengatakan sebuah kutipan yang sangat indah. Mengucap syukur itu sopan dan menyenangkan, menyiapkan syukur itu murah hati dan terhormat, tetapi menghidupi syukur itu menyentuh surga. Menghidupi syukur berarti kamu membawa kesadaran ini di setiap embusan napasmu. Cara ideal untuk maju dari titik ini adalah dengan terus memelihara landasan yang sudah kamu bangun. Jangan biarkan latihan ini berhenti hanya karena hidupmu sudah mulai membaik. Justru ketika semuanya baik, itulah saatnya kamu harus semakin memperdalam perasaan syukurmu. Semakin sering kamu melatih syukur, semakin responsif perasaanmu terhadap kebaikan. Kamu akan mulai menyadari keajaiban bahkan sebelum keajaiban itu benar-benar termanifestasi. Inilah yang disebut dengan memiliki mata, yang mampu melihat semesta bekerja di balik segala kejadian. Sekarang, saya ingin menantang kamu untuk memulai latihan mengingat keajaiban ini sekarang juga. Mari kita praktikkan bersama-sama, agar energi yang kita miliki saling bersinergi. Coba ingat satu hal yang paling menyenangkan yang terjadi padamu kemarin. Tidak perlu hal besar, hal kecil pun boleh. Tuliskan di kolom komentar dengan diawali kalimat, "Terima kasih atas." Dan ceritakan sedikit mengapa itu membuatmu bahagia. Dengan menuliskan karunia kemarin di kolom komentar, kamu sebenarnya sedang mengunci frekuensi keajaiban itu agar tetap tinggal bersamamu hari ini. Ingatlah keajaiban, mereka diciptakan khusus untukmu. Teruslah membangun gedung kehidupanmu, lantai demi lantai, dengan penuh cinta dan rasa terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga kamu untuk menonton video ini.
Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini jika kamu merasa terinspirasi, agar semakin banyak orang yang ikut membangun gedung kehidupan mereka menuju bintang-bintang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bersyukur, dan saksikan bagaimana duniamu berubah secara ajaib. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.